salahnya? Terus siapa? Terus siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Ayo, siapa yang bunuh Tuhanmu? Wah, ini kau. Bang Dura mana? Ayo, silakan. Apa Nggak ada ilmu ya, turunin ya, nggak ada ilmu dia ya. Masalahnya gini Gus, kalau misalnya Tuhan mati, ya ngapain jadi Tuhan? Makanya percaya. Ngapain jadi Tuhan kalau mati? Otak dipakai dong. Di mana moralnya seorang Tuhan mati gitu loh, seorang Tuhan lagi. Ya iya, Tuhan-Tuhanan. Enggak ada masalah. Ya masalah lah, Tuhan mati 3 hari. Terus gimana? Apa masalahnya? Kalau Tuhan mati, bumi hancur, langit hancur, nggak ada apa-apa. Siapa yang ngurus? Itu yang framing, Bos. Jangan marah, Bos. Jangan marah. Apa dia? Aduh, inilah ya umat muslim, inilah jeleknya dan inilah bahayanya memberikan ASI piglet ke anak balita berumur 2 tahun. Jadinya nanti kayak Agus Seran gitu loh. Gak ada power, ketawa ke TV lagi. Lah iya, makanya lu kan bilang nanya masalah, gua kasih tahu masalahnya apa. Apa masalahnya? Kalau Tuhan mati, ya ngapain jadi Tuhan gitu loh maksud gua. Ya masalah dong, Tuhan mati 3 hari, terus kenapa bumi masih berputar? Emang Kenapa bumi masih berputar? Langit masih ada, kenapa? Tuhannya kan mati 3 hari. iya, emangnya masalah apa? Mute. Ya masalahnya itu Gus, masalahnya ngapain jadi Tuhan? Tuhan yang maha kuasa tidak mungkin mati. Masalah kamu tuh, masalah Tuhan kami, masalah Tuhan. Di situ nggak bisa gambarkan kok. Ya iya, ini kenapa bisa digambar? Karena pernah mati gitu loh. Tuhan yang mati itu adalah Tuhan yang digambar. Jujur saja. Itu gue udah jujur banget itu. Udah jujur banget. Contoh ya, misalnya ada dewa Tuhannya Yunani namanya Dionysus. Dia mati dan bangkit lagi, dibikinin patung, disembah. Itu satu. Terus yang kedua, ada lagi, apa masalahnya sama kamu? ada Tuhan Osiris mati bangkit lagi, dibikin patung. Nah, hilang kan? Lalu penginjilan aja di dunia orang mati tuh, siapa tahu ketemu Buti. Nggak berilmu dia. Nah, lanjut, ada Daniok. Oke, selamat malam, selamat pagi. Oh, pagi juga. Agama apa? Konghucu, Buddha? Oh, saya ini agama apa saja boleh, tapi saya mengimani kitab-kitab yang terdahulu, contohnya Alkitab juga saya imani. Oke. Nama Tuhannya siapa? Ya, Tuhan Allah. Namanya Tuhan Allah. Bukan ya. Yesus, bukan Bukan Yesus. Yesus ya. Saya mau tanya ini. Ntar dulu, lurusin dulu. Jadi ya, Kan nih, nama Tuhanmu siapa nih? ya Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan, Jadi Yesus bukan Tuhan. bukan Berarti kamu bukan Kristen. Kristen. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus loh. Ya, kamu kenapa ngatur-ngatur saya? Ya memang kamu harus diatur karena tahu bengkok. Ya kan sekarang loh, kamu ini Muslim kok kayak begini, tidak sopan sekali, kamu sampah sekali kamu ini. Jadi yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Kamu sampah kah? Lebih tersampah kamu. Paulus yang sampah. Kamu, saya bicara baik-baik, kamu bilang kayak begitu, ya sopan sedikit lah. Kamu yang nggak sopan karena kamu jadi Kristen. Sekarang begini. Nggak usah sekarang begini. Kalau aku jadi Kristen, memangnya kamu ini nasi kamu kurang? Nggak ada urusan. Lah iya, tidak ada urusan. Kenapa kamu kacau-kacau orang beragama? Terus kenapa kau naik ke sini kalau cuma marah-marah? Lah iya, katanya diskusi, disuruh tanya. Di sini ini ada orang-orang pandai-pandai di sini ini. Sebelum ditanya, ya kamu Ya, dulu. tanya, tapi yang sopan kan begitu. Ya sopan ya. Jadi yang mati di tiang salib bukan Tuhan ya? Ya itu manusia. Kenapa? Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya, Oke. Di antara foto-foto yang tadi itu yang mana aslinya Yesus? saya tidak tahu, saya belum lahir waktu itu. Berarti kamu nggak percaya foto-foto itu? Tidak. Ada nggak fotonya Yesus? Hah? Yesus punya foto nggak? Mana saya tahu? Terus kau tahu apa?
Ya saya tidak tahu. Berarti kamu bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya sudah terserah. Ya udah Makanya turun. saya bodoh Ya, itu saya ngapain tanya. kau naik kalau nggak tahu apa-apa? Makanya kamu yang pandai. Kamu pandai tidak? Katanya kamu nggak tahu apa-apa. Kamu pandai apa tidak? Kalau kamu pandai ya saya tanya. Kalau Nggak kamu usah panik. Ngapain ngobrol sama orang tidak tahu apa-apa? Loh. Jangan begitu katanya. Ya, kamu larang-larang Anda kenapa? di sini ini. Jangan seperti sampah lah. Ya kamu memang sampah kan? Loh kamu ini Ya kamu yang sampah. ngaku-ngaku the better ya. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Tanya lo ngaku. Katanya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu Kamu apa-apa pandai kan? Katanya kamu Nggak mau tahu. menyusahkan orang, Di membentengi. antara sekian banyak foto Tuhan yang kamu nggak tahu. Loh, memangnya itu bukan Tuhan kok. Kok nuhan-nuhankan orang? Berarti kamu bukan Kristen kalau begitu. Ya memang Ya memang bukan Kristen ya kena dia. kenapa? Berarti kamu bukan Kristen dong. Mau Kristen kalau mau Hindu kalau mau Buddha kan nah. Berarti kamu nggak jelas dong. Orang nggak jelas. Dia udah nggak mengakui dirinya Kristen dia. Iya, memang saya tidak beragama. Nabi-nabi itu saja selain Nabi Oh Muhammad. tidak beragama dia. Ngomong dong dari tadi tidak beragama. Iya. Nabi Ibrahim juga tidak beragama. Nabi Dari mana kau tahu? Isa juga tidak Loh, agamanya apa? Dari mana kau tahu Agamanya tidak apa? beragama? Agamanya apa? Kalau kamu tahu? Kalau dia bertuhan bagaimana? Ya, itu kan kalau bertuhan itu belum tentu beragama. Agama itu apa? Agama itu apa? Agama ya ajaran untuk membungkus ajaran. Tanda. Membungkus ajaran yang kepalamu yang dibungkus. Iya, Nabi Musa itu agamanya apa? Saya tanya kamu. Nabi Musa itu Muslim. Agamanya Muslim. Iya Muslim dia. Islam dia. Kau Islam ini dia. tersampah kau ini. Aduh. Kok agama? Memangnya di KTP ada agama Muslim? Jadi Nabi Musa itu nggak berserah diri kepada Di Tuhannya. KTP ada ke tidak agama Muslim? Ini orang bisa diskusi gak sih lama-lama? Iya, di KTP itu ada. Turun dia. Aku yang kena nih. Aku turun dulu. Aku kena. Turun dulu gua. Mana Bang Dani naik, Bang Dani sini Bang. Sama Bang Suma enak loh. Nih, yuk naik yuk. Diskusi sama Bang Suma enak loh. Naik sini yuk. Bang Dani. Nih. Sini. Nih Bang. Bang Dani. Dan naik. Bang. Woi, woi. Nggak bisa naik lagi dia. Ayo sini Bang Daniok. Request lagi. Gurunda mau melayani. Sini. Akan bertanya. Kalau Bang Handi tadi nginjak kakinya Bang Dani, kalau sama Bang Suma kagak. Kalau Bang Suma leher. Kepala. Kalau Bang Suma leher dipijat. Boleh. Itu beliau kayaknya ada di Jawa Tengah. Bang Dani monggo, PT Bingkah Malih monggo. Memang kau. Oh alah, ingkarso sing tulodo. Naik sini yuk. Dani jangan menggap-menggap di bawah lah, sesak napas di bawah ya. Bang Dani emosi dia pukul palanya sendiri. Mas Ardi ada di bawah ya? Masih ada ya? Oh, nggak tahu. Enggak. Hos, Ada nggak beliau? saat Saat Gak ada itu ya? gimana Gurunda? Apa Sambil ini? nunggu yang naik lah Gurunda. Itu gimana ya maksud jalan otaknya tuh gimana ya? Kalau Tuhan ada gambarnya dia berkuasa gitu. Kayak mana maksudnya ya? Maksudnya kayak mana? Berpuasa gimana? Kalau Tuhan
ada gambarnya, artinya dia berkuasa gitu. Ada Ardiansa. Billy Cat, jazakallah khair. Masya Allah. Gimana itu otaknya jalannya ya? Mana semua? Kores, kepental. Bang Handi juga waktu sudah ada. Ini loh, ada pemberitahuan tadi gara-gara gambar itu sama Kores. Jadi lebih baik tutup akun ini. Kita tutup dulu supaya sahabat Banyuma nggak kena total nanti. Ada pemberitahuan. Apa katanya? Apa ya? Malu lojo-lojo ih. Nggak, Begitu, Mas, ya? aman Ji. Aman, Ji, ya? Iya. Aman tahu. Aman Ji tahu. Lanjut nih dulu. Ada Jiliangka di sini tahu temani Ki. Biar 1 minggu di sini tidak turun-turun enggak masalah jujur. Nggak masalah Jito. Iya. Toh? Tugas dapat KPR nanti Bang Handi ini dia. Bang Handi mau kutunjuk jadi duta besar. Tadi itu orang ngaku-ngaku Kristen, ternyata dia tidak beragama dia. Beragama tonji tahu masih sirik Ji, malu tahu malu. Oh, malu Ki. Malu mengakui agamanya tahu karena tidak masuk di akal Ki. Jadi begitu Mi. Bang Ardiansa ada? Oh, enggak ada. Itu penghancur apologet. Masih di bawah, Akhi Ardi. Gimana? Naik makin malu. Itu yang bilangnya penghancur apologet. Aku Dani katanya. Itu di bawah. Oh, Itu aku Dani, penghancur. mana dia? Itu penghancur apologet sudah ada. Oh, penghancur apologet. Oh, namanya ini. Bikin marah Kristen. Penghancur apologet kayaknya pinter dia nengok diskusi ini. Dia berilmu kayaknya. Siapa nih? Disenggol dulu. Ya ini Dani bukan? Dani Yok yang Anda tadi bukan? bilang itu Muslim Oh, itu iya, benar. agama. Gimana dikatakan Bang Muslim itu Handi. agama? Gimana? Saya tanya Oh Anda. iya benar. Ya lanjut. Allahu Akbar. Gimana dikatakan kalau Muslim itu agama? Saya tanya. Muslim Apa itu dikatakan orangnya itu? Bang. Muslim itu orangnya. Tadi yang Andy Celebes ini bilang agama Muslim. Agama itu ajaran. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa sudah ada ajaran pada saat itu? Loh, Di saya Indonesia tadi kan lah dulu kemudian tanya. istilah agama itu diadakan karena di Indonesia diterbitkan KTP, tanda pengenal. Andai saja pada masa Musa sudah ada tanda pengenal Bang, itu sudah Iya. ada istilah agama gitu loh. Iya, tadi kan Andy Celebes itu bilang Muslim agama. Agamanya Muslim Musa Kalau itu. kalau ada yang disebut Muslim, berarti ada agama. Iya. Ada agama belum tentu ada Muslim, tapi kalau Muslim sudah ada agama itu pasti ada gitu loh Bang. Orang Muslim itu belum tentu beragama. Oh nggak bisa. Ya enggak bisa. Agama. Nabi Musa itu beragama Aga- apa? Iya, Muslim, Nabi ya. Musa itu punya agama. Agamanya apa? Agamanya tidak bisa dikatakan Islam, tidak bisa dikatakan Kristen, tidak bisa dikatakan Hindu, tapi dia punya agama. Kepercayaan berarti. Ya, kepercayaan. Kejawen. Bukan tauhid. Tauhid dia, Bang. Dia tauhid. Musa itu tauhid. Akidahnya adalah tauhid. Agama itu adalah ketetapan, aturan, hukum-hukum, ketentuan Saya yang mana di dalamnya syarat dengan perintah dan larangan. Iya, agamanya apa? Ya agamanya itu tadi ketetapan-ketetapan tentang apa yang datang dari Tuhan. Cuman Bapak tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Katolik, tidak bisa disebut Loh. Kristen, Hindu dan seterus. Kenapa? Karena Berarti tidak pada ada saat agama. itu loh, kok tidak ada agama? Saya tanya dulu, agama itu apa menurut saudara? Bocor juga kepala orang ini. Agama itu apa, Pak? Pak, wih, wih, bedu. Agama itu apa? Agama adalah,
Kau balas sama Anang. Agama adalah, coba jawab, agama adalah. Sekarang begini, Nabi Musa Kok sekarang itu, begini? Tunggu dulu Pak, jawab dulu. Agama adalah sebuah apa? sebuah tanda biar bisa membedakan. Anda. Oh, parah memang. Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Itu disebut agama. Iya. Nah, sekarang Nabi Musa punya sistem dalam beribadah menyembah kepada Tuhan nggak? Wah, berarti Nabi Musa tidak punya aturan, tidak punya agama kok. Saya tanya, apa? Saya tanya loh. Agama itu apa? Agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Iya. Nah, berarti Nabi Musa tidak punya agama. sistem. Dengar, Nabi Musa punya sistem kepercayaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Berarti Nabi Musa punya agama. Apa? Dia punya kepercayaan, Pak. Dia punya sistem. Berarti dia sudah beragama. Tanya kepercayaan. Agama itu sudah ada, cuman belum bisa disebut Islam, belum bisa disebut Kristen, belum bisa disebut Hindu. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada identitas sebagai tanda atau kartu identitas sebagai pengenal. Tapi Nabi Musa itu sudah beragama. Agamanya adalah, kepercayaannya adalah agama tauhid. Kitabnya Taurat, Tuhannya Hasem. Gitu, Pak. Tidak agama kok. Nanti niat kalau Anda jangan semangat tapi tidak ada ilmu, kasihan. Anda capek sendiri nanti. itu Nabi Muhammad dipertahankan itu apa belum diturunkan ada orang kayak gini? identitas, tapi sudah ada agama. Agama itu sudah ada kepercayaan. Dari sejak Nabi Adam kepercayaan sudah ada, berarti agama sudah ada. Cuman Iya, belum agamanya bisa disebut apa? Islam karena belum ada tanda pengenal pada saat itu. Begitu loh, Pak. Apa? Apa? Agamanya Nabi Musa apa? Tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa disebut agama Katolik dan seterusnya. Tapi Tidak beragama. loh, kok tidak beragama? Loh, agamanya apa? Kepercayaannya sudah ada. Ya, itu kalau orang tidak beragama itu bisa percaya. Nah, ini Nabi Musa sudah punya kepercayaan, berarti Nabi Musa punya agama. Iya, agamanya apa? Tauhid. Agamanya itu tidak bisa disebut Islam karena belum ada penyebutan Islam pada saat itu. Saya turun, saya cari debater yang handal-handal. Sudah, saya malas. Ya udah saya- turun. Ya udah turun lah, Pak. Turun. Lebih baik kau turun. Turun. Kau di sini jadi sampah. Turun, Pak. Lu Turun. kamu yang diselebes, kamu ini Turun aja, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Silakan, Pak. Silakan turun, Pak. Silakan. Ya. Di bawah masih banyak sampah buat dipungut, Pak. Jadi memang susah ya kalau kita berdialog dengan orang yang setiap hari makan babi, makan anjing, makan monyet. Karena lemak-lemak babi itu masuk ke otak menyumbat saraf sehingga tidak berfungsi gitu ya. Lebih besar daripada tomboloknya, daripada otaknya, itu bahaya. Saya katakan, apakah agama pada masa Nabi Musa itu tidak ada? Ada. Cuman tidak bisa disebut Islam, tidak bisa disebut Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena di situ tidak menyebut identitas. Tapi hukum, ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan sudah datang kepada Nabi Musa. Berarti sistem kepercayaan yang dianut oleh Nabi Musa itu sudah ada. Kita nggak bisa menyebut agamanya Islam karena tidak tertulis secara literal seperti itu. Tapi sistem yang dianut oleh Nabi Musa menghantarkan Nabi Musa sebagai seorang Muslim. Kenapa dia Muslim? Karena yang datang kepadanya adalah pokok usuluddin, pokok agama yang datang kepada beliau. Apa itu? La ilaha illallah Musa Rasulullah. Itu adalah ajaran yang hanif, ajaran yang lurus. Cuman kalau kita mengatakan kepada sumbu pendek agamanya apa, agama hanif, pasti tertawa. Karena pengetahuan mereka itu hanya ada di antara sela-sela pusat sejengkal ke bawah, hanya itu, perut, kelamin, perut, kelamin, perut, kelamin, itu aja. Otak nggak berfungsi, susah. Kita mau ngajarin secara sistematis nggak make otak.
Udah dibilang Nabi Musa punya sistem kepercayaan, ibadah kepada Tuhan punya, hukum kepada sesama manusia syariat punya, muamalatnya ada. Berarti dia punya sistem. Sistem kepercayaan inilah yang disebut dinul. Cuman belum bisa disebut Islam. Tapi mereka yang taat kepada ajaran Nabi Musa disebut Muslim, orang yang berserah diri. Nabi Musa berserah diri enggak kepada perintah-perintah Tuhan? Berserah diri, berarti dia Muslim. Gitu. Sampai di sini tidak paham? Otaknya bocor nggak paham. Penghancur apologet memahami penjelasan para apologet tidak bisa. Pantas aja hancur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah share. wabarakatuh. Itu Mas Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru saya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wali saya warahmatullahi. bukan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Hari Pendidikan Nasional. Betul sekali penjelasan Gurunda ya. Turut menambah durasi menjelang sahur. Silakan deh. Sudah tertulis di dalam Al-Quran kalau seluruh para nabi dan ajaran para nabi itu mereka disebut muslim. Makanya di surah Al-Hajj ayat 78 itu dikatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Jadi semuanya itu adalah muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan. Nah, mengenai masalah Islamnya, karena Islam itu adalah syariat yang sudah sempurna sehingga dikatakan waraditu lakum Islam madina. Allah ridhoi Islam sebagai agama. Jadi rangkaian Islam yang sempurna ini sudah dibangun dari semenjak dahulu. Dulu itu syariatnya masih bertahap karena masih dirubah sesuai dengan keadaan manusia. Sementara syariat Islam yang sudah sempurna abadi sampai akhir zaman gitu. Makanya rangkaiannya sudah disusun dari zaman nabi-nabi terdahulu. Namun mereka semua sudah dikatakan sebagai muslim. Nah, Islamnya hadir ketika syariat yang sudah sempurna, baru dinamakan Islamnya di akhir kenabian, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti di Al-Maidah ayat 3 tadi. Masya Allah Gurunda penjelasannya, mantap. Iya, makasih Dek, barakallahu fiik. Tapi masalahnya kalau kita membahas lebih jauh, tidak ada alat pada diri manusia kayak tadi itu untuk menangkap materi kita. Itu masalahnya. Disampaikan kebenaran malah diolok-olok. Karena ya seperti itu yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya semisal orang Islam menjelaskan kepada orang kafir seperti gembala yang meneriaki hewan. Mereka hanya mendengarkan suara tapi mereka tidak mengerti. Nah itu. Iya. Itu tadi hewan dong yang naik. Malah lebih ulaikum syarrul bariyah. Ambalhum adol. Ya. lebih rendah dari hewan. Itu Al-Qur'an yang mengatakan itu. Kalau gitu pantas sudah injak lehernya. Pantas. Apa-apa. Nah, istilah penyebutan din terdahulu itu kan disebutnya sebagai dinul hanif gitu kan. Agama yang hanif. Nah, ada lagi tadi dinul tauhid, agama tauhid. Nah, itu karena apa? Rangkaian syariat dari Allah itu masih belum bagaimana sempurnanya rangkaian Nabi Muhammad gitu. Jadi masih bertahap syariatnya gitu. Makanya dulu itu dinamakan dinul hanif, itu ya Islam juga. Cuman dari kaitan syariat itu kan masih tetap berjalan. Bahkan syariat mereka zaman Nabi Musa berlaku untuk masanya, umatnya, dan lingkupnya juga kaumnya gitu. Sementara yang sempurna itu yang berlaku untuk seluruh umat, yaitu tadi Al-Maidah ayat 3, untuk seluruh umat manusia. Waraditu lakum al-islama ad-dina gitu. Dan aku ridhoi untuk kalian semua Islam sebagai agama. Nah, gitu dong. Islam itu agama. Ya kan? Iya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Islam itu agama. Benar kan? Iya betul. Ya, Kenapa emang? tak ajarin satu hal ini. Tak Iya, ajarin silakan. supaya ngomong itu kasih paham orang lah. Kita kan umat beragama. Ya apa benar? Ya benar Pak.
Saya Terus? saya tanya harus Tadi mau jawab ngajarin, simpel aja. mau ngajarin atau mau nanya? Saya ajarin, di situ harus jawab ya. Eh, Allah itu satu kan? Benar? apa ini? Bisa berkuasa dunia apa enggak? Bisa Ngajari. berkuasa apa enggak? Ngajarin atau apa ini? Iya, saya Katanya ajarin. ngajarin. Itu Nah, tanya nanti saya namanya, tanya, bukan Mas. ngajarin. Iya. Itu Terus tanya ajaran itu, apa bukan di situ mau ngajarin. ajarin saya. Ya itu tanya namanya. Ajaran apa mau ajarin saya? Oh iya, nanti saya ajarin kamu. Ini kan Allah itu satu kan, berkuasa kan? Iya. Terus? Nah, saya tanya, jangan saya tanya, bisa nggak Nabi Muhammad itu bisa gambar kak, biar kelihatan mukanya? Nggak bisa kan? Yang tadi lagi kayaknya ini. Kan Yang tadi sudah lagi disampaikan tadi. Tadi tuh di situ bahas bisa apa enggak? Itu kalau ya atau enggak? Kalau lebih dari itu setan itu namanya kalau ngomong congornya aja. Bener? Udah turunin Bener aja apa deh. enggak? Saya ajarin Turunin. sesuai Orang ini. real gitu loh. Gak ada gunanya. Iya apa enggak? Udah. Kok malah ngajak debat gambar sih? Mau main gambaran? Sakit hati dia lihat gambar Tuhan yang mana yang berani, frustasi dia, gila dia jadi. Kemana Tuhan saya ini? Kok nggak ada yang sopan-sopan gambarnya? Nomor 9 katanya tadi. Sembilan. Allahu Akbar. Untung aja Dinda Lianka ini sudah meninggalkan agama aneh. Coba masih di situ. Jadi stres dia tiap hari. Lalu lah. Yang jelas saya tidak mau Untung- jika Allah mengambil saya dalam keadaan kafir, itu saja. Masya Allah. Luar biasa. Untung Aikores nggak nampilin tadi yang lagi menengadah tangan itu ya, yang lagi apa? Udah tadi itu lagi malah kelihatan minta-minta kena kita. itu loh. Udah tadi kelihatan malah kena peringatan. Bukan foto Belum foto lah. Yesus lagi minta-minta. belum sampai ke sana. Itu dosis tinggi itu. Kalau kanker baru tuh, otaknya udah otak kanker ngehujat baru. Yang tadi tuh apa ya, masih dia gila dia. Kita aja di sini bingung gitu, kok Tuhan berkuasa itu melalui ada gambarnya gitu loh. Maksudnya tuh gimana, Tuhannya menggambar mukanya sendiri atau gimana? Aku masih belum paham. Filipi 2, 6 dan 7 itu kan Tapi saya pernah diskusi loh. Saya tanya, siapakah nama orang yang pertama kali menggambar foto Yesus? Menggambar Yesus. Apa katanya? Jawabannya Bang Hendi. Jawabannya menurut tunggu dulu, karena oleh sebab itu demikian penjelasannya, putar-putar sampai nggak jawab gitu. Jadi begini ya, begini jawabannya, begini gitu, begini. Leonardo da Vinci kayak. itu enggak ini loh. Aikores kan dulu pernah nampilin ya foto. Waduh, kayak kata saya Aikores ini kok nampilin data nggak sohih di dalam kekristenan gitu. Pas begitu ternyata dibaca dalilnya ada loh penafsirannya. Filipi 2:6-7 itu kan dijelaskan itu Yesus itu hidupnya kan dari sedekah dia. Dari meminta-minta, dari sedekah. Ada gambarnya lagi. Kayak menengadah tangan gitu. Aduh, ngeri kali ini. Kenapa sih kawan Kristen ini berani gambarnya? Berani digambar Tuhannya seperti itu gitu loh. Ada yang jawab di bawah, lukisan Yesus yang terkenal karya Leonardo da Vinci, katanya di abad ke-13. Iya, itu pernah dengar. Abad 13, Yesus di abad pertama. 12 tahun baru menggambar, emang ketemu dia? Enggak juga toh. Gugur. Mestinya yang menggambar Yesus itu adalah pertama keluarganya, kedua adalah para muridnya, orang dekat sama dia, hidup yang sejaman dengan dia. Itu pun mirip Mona Lisa mirip tuh. Mukanya Yesus itu mirip Mona Lisa. Nggak, murid-muridnya aja nggak ada yang gambar mukanya Yesus, Bang Andi. Kalau gambar Yesus versi Papua ya mirip Pak Bom Bom ya. Obesitas. Aneh.
Ya itulah Agus ya, kalau masih mendengarkan di bawah ya, beda, kita konsepnya beda. Tuhan kami maha kuasa karena menciptakan segala sesuatu gitu loh, dan firman-firmannya terbukti gitu. Contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam lahir di pangkal korma, datanya terbukti gitu kan. Dua laut bertemu tapi tidak bercampur, terbukti. Mayat Firaun diawetkan, terbukti gitu loh. Sperma dihasilkan dari antara dua tulang, terbukti. Nah itu gitu loh, bukti kemahakuasaannya tuh firmannya terbukti benar, bukan dari gambar gitu. Kok gambar? Kayak mana sih cara berpikirnya kok gambar gitu? Ya inilah, Itu sih paling. inilah resikonya kalau ada gambar. Artinya ada bahan olok-olokan di antara mereka sendiri. Lihat pendeta-pendeta itu di dalam gereja. Ada yang sobek-sobek gambar, ada yang nendangin malah gitu loh. Jadi ada bahan olok-olokan di antara mereka. Kenapa? Karena ada gambar itu. Itulah resikonya kalau ada gambar. Ya sama gini juga logikanya itu, ketika Tuhan ada gambarnya, ini kan udah ada gambarnya nih, bentuknya orang gitu loh. Kenapa sekarang ini Tuhan yang nggak ada gitu loh? Semua Tuhan yang ada gambarnya, semuanya Tuhan yang ada bentuk manusianya, sekarang itu nggak ada mereka. Kemana? Masa meninggal? Ujung-ujungnya jiplak Islam, wah Tuhan sudah apa, tidak terlihat lagi lah. Islam dari awal sampai akhir Tuhan tidak mampu digapai penglihatan mata sampai nanti kita ada di jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, aku ini Ali Agus nih. Nah, aku ini minta izin Gurunda. Kenceng banget egonya, Bang. Follow. Aduh, maaf ya Bang. Aduh, ya aku minta izin di follow untuk bisa membuat komal lagi karena akunku yang lama udah kebenet dua-duanya sama Oden. Ya mau gimana lagi, aku izin di follow bang Kores ya bang Andi, Ustadz Alif, ya bang Ardiansyah, bang Juma. Siap. Ya bang ya minta izin di follow ya, biar bisa aku buka komal lagi. Udah siap. Untuk sebagai wadah ya untuk menandingi itu si Effendi Aceh dan Andika Aceh yang memakai nama Aceh. Ini kami buat komal dari websitenya langsung, kita buka emailnya langsung sebagai DPW Aceh, API Aceh. Masya Allah. Udah di follow bang, teman-teman di bawah silakan di follow. Ya. Izin bang ya. Ya saudara-saudara, terima kasih follow-nya ya, tolong di follow. Siap, ini sudah. Ya. Kita kembali ya, bahkan dijelaskan itu di dalam sebuah kitab dikatakan justru kalau di Islam itu ada kalimatnya kan, jadi mahma tasawarta bibalika wallahu bi khilafi dalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti apa yang dibayangkan itu. Nah, itulah hebatnya kalau dalam Islam. Jadi seperti apapun yang engkau bayangkan tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Sehebat apapun imajinasimu, ilmumu, pengetahuanmu, engkau gambarkan tentang Tuhan, pasti Tuhan tidak seperti itu. Makanya terjaga dan terpelihara Allah itu maha suci dan maha tinggi, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Kalau mereka malah berlomba-lomba menggambar, masing-masing daerah istilahnya apa ya, tidak menghilangkan, kalau unsur daerah itu apa ya istilahnya, kearifan lokal. Kearifan lokalnya tidak dihilangkan, membawa wilayahnya. Kalau kita tidak, Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, digambarkan. Mohon maaf, kiranya sepertinya ada hotelnya mau naik. Saya izin turun ya, Ustadz semua. Bunda Rahmah izin turun ya. Iya Mbak, Iya. terima kasih Mbak Lian Terima Kacanti. kasih untuk dinanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
Bang Ardiansah itu tentang Sabil Aceh kemarin gagal bertemu. Jadi nggak usah lagi kita pusingkan. Bahkan aku sudah memang menjumpai dia, berusaha untuk menjumpai dia, seakan-akan kita yang butuh sama dia. Nah itu tentang Sabil Aceh yang kemarin di Komal. Ya. Nggak usah dianu lah bang, udah biarin Iya, aja. Nggak jelas. iya, nggak jelas memang orangnya. Iya, siap. Iya, iya. Sabil Aceh sih bawa materi apa sih? Murtadin ya? Dia membenci api, dia nggak suka sama api, itu masalahnya. Karena terlalu lama dia memang Islam, pernah justru pernah buka komal katanya. Islam, maaf. Ya, dia memang Islam, cuman ya dia mau sesumber di apa, nggak pernah gabung di komal-komal kita, dia seringan di komal Oten. Udah banyak terkontaminasi pemikiran dia. Bahkan ada statement dia membenci ke arah kita api ini. Itu orang tolol itu kalau orang Islam bergabung Komal Oten bang. Itulah apa misinya kita nggak tahu. Dia statement dia membenarkan, selalu ingin membenarkan cara-cara dia. Itu. Iya betul, dia sering di situ di Komal Effendi Aceh. Ya, silakan yang mau Iya. diskusi. Ajukan permintaan. Oh, di sana Gurunda sudah sahur ya. Sudah jam. Iya, udah jam 4 ya. Udah kami Kita di sini. masih lama. Di sini baru jam 3. Ya, Di sini baru ngiris bawang. Itu Pendi Aceh memang dia ini Murtadin ya bang. Iya betul, dia orang tuanya miskin itu. Bahkan dia anak satu-satunya itu. Meradang orang tuanya gara-gara dia. Anak satu-satunya itu, aku udah dapat informasinya, bahkan kampungnya itu di daerah Samalanga sana. Cuman dia sekarang nggak berdomisili di Aceh. Dia entah di mana dia sekarang. Itu dibiayai sama Saifuddin itu. Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak tahan hidup miskin ya. Iya betul. Biar akidahnya ya Allah. Itulah orang-orang yang memang ilmu tauhidnya nggak jelas, kekuatan ilmu tauhidnya nggak ada. Nah, ini kalau orang-orang ya memahami Islam itu hanya sebatas KTP doang, kayak ginilah yang terjadi. Iya, dia di pedalaman dia. Oh, Bang Daman, ya Bang Daman. Iya, Sabti, betul Bang Daman. Aku sama Bang Daman ini satu kabupaten. Kami dekat-dekatan nih Bang Daman. Bahkan pernah juga kita saling tegur sapa di Komal. Cuman kopi darat belum ini sama Daman Almatiti. Ya. Nanti sering-sering Bang Daman ke Komal kalau aku udah buka Komal Bang Daman ya. Siapa nih? Kau naiklah yang mau membenci aku nih, Laskar Rapi turun ya, apa katanya nih ya. Aduh, naik kau sini. Tunjukkan kau punya ilmu, kok kau suruh aku turun. Oke. Terima kasih. Di lunsit sabar sih. Punaman. Tak permen ya. Wah,
ada saudara tampan kita juga baru gabung. Iya, Bang Stanley. Stanley. Assalamualaikum Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini, Pak. Gondaku. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahila Askar Api Aceh ini kayaknya ehonya kegedean kayaknya. Iya. Aduh. Aku belum tahu aku mensuasana kasih. Aduh, ada follower kita yang kasihkan shortcut, belikan shortcut. Aku nggak tahu memang. Jujur baru ini kita tahu shortcutnya nih. Iya. Ehonya. Ya, ini mau izin mau menyapa Ustadz saya Bang Alif, lama sekali tidak jumpa dengan beliau ini. Iya, silakan. Iya. Sehat-sehat Assalamualaikum Pak Ahila. Ustadz. Alhamdulillah sehat Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Panggil nama aja lah, aku sebenarnya enggak. Siap-siap Bang Alif. Iya. Di mana posisi? Kendari. Di Kendari Pak Bang Alif. Lihat VT-nya lagi di ini LAI. Oh iya, waktu di Jakarta kemarin habis kunjungan jalan-jalan ke Gurunda Bang Handi. Kebetulan Bang Handi tinggalnya di Salemba. Besoknya saya sempatkan untuk jalan-jalan ke LAI. Jadi kunjungan ke sana sekalian baca-baca, ada kurang lebih 500 versi terjemahan Bible di perpustakaan gitu kan. Oh, jadi baru tahu ternyata 500, saya lupa tepatnya berapa, tapi ada 500 sekian versi untuk terjemahan Bible versi LAI yang ada disimpan di perpustakaan. Iya, terus sedikit membaca perbedaan terjemahan baru dengan TB2 dengan TB1 kayak gitu kan. Ada banyak perbedaan, bahkan ada beberapa diksi-diksi TB2 yang sudah mengembalikan Kurios ke Tuhan bukan Tuhan. Di TB2. Di TB2 ada beberapa diksi Kurios yang diterjemahkan menjadi Tuhan bukan Tuhan. Kembali ke Tuhan ya. Iya, ada beberapa tapi tidak semua. Ada juga yang masih menggunakan Tuhan, tetapi beberapa yang digunakan kata Tuhan. Itu di TB2. Kasihan kali ya naik turun levelnya Tuhan. Makanya TB2 itu sama teman kayak pendeta Pak Henry Tan dan lain-lain itu tidak sepakat. Gak Kemarin, setuju. Iya, waktu debat sama Kodondi menggunakan TB2 disuruh buang katanya karena sudah tidak sesuai dengan doktrin kan. Iya. Aduh, kasihan kali. Iya, Nggak jadi punya pijakan. Iya, jadi waktu naik ke atas itu sempat ditegur security waktu akhir-akhirnya gitu Pak Ustadz. Tahu kalau mualaf? Dia tahu kalau saya mualaf, cuman awal-awalnya biasa-biasa saja. Cuman terakhir di saat saya bikin VT terakhir kan saya mengucapkan salam tauhid dan meneriakkan Allahu Akbar lumayan kencang gitu kan akhirnya. Loh, ini ngapain di sini? Aduh. Nggak ada Tapi yang saya bilang mau kalau, diajak diskusi. Di sana hanya ketemu dengan staff-staffnya, terus mereka tanya ini dari mana. Saya bilang saya datang sebagai pribadi gitu kan, datang hanya ingin menambah literasi saja, jadi tidak punya kepentingan lain. Jadi murni hanya untuk datang kunjungan ke museum Alkitab kan. Di sana ada museum Bible, dari Bible zamannya yang pertama masuk ya, Klinker dan lain-lain itu kan. Jadi murni Masih hanya ada untuk Ka'bah kunjungan ya? saja. Iya, masih ada. Pohon pisang ada nggak ya? Nah, ada ini Dulu kan ya, ada saya lihat terjemahannya ada ini. pakai jadi pohon pisang dulu. Iya, di sana saya ada lihat ini juga, ada lihat mahkota duri, cuman nggak tahu apa punya Yesus atau bukan tuh, tapi gede banget itu. Wah, berarti manusia zaman itu gede-gede kepalanya. ada itu mahkota duri di sana, dipajang di sana. Oh, iya. Pak Ustadz, kemarin lumayan lama Siapa tahu ada yang mau muncul di diajak Komal. diskusi. Lumayan lama kemarin Iya, tidak muncul di Komal. Kemana aja itu Pak Ustadz? Ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, mempertahankan Ibu Pertiwi. Oh iya, siap.
salah ngomong apa saya juga ini. Intinya ada kepentingan dulu. Ya. Kalau sekarang sudah mudik ya? Kalau saya untuk sementara nggak mudik dulu bang. Lah, kan mudiknya ke Kendari toh? Oh ya, kalau di Kendari kan juga sebenarnya merantau bang ya, merantau. Cuman kalau untuk mudik, merantau juga. kalau mudik ke Sulawesi Utara mungkin masih belum bisa sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Soalnya dengan memutuskan untuk mualaf memang ada terjadi pertentangan yang cukup ini ya di keluarga, makanya ya mau mudik juga di sana masih Natalan gitu soalnya. Oh iya. Maklum. Kan aja. Oke, mungkin itu saja Gurunda, cuman mau sapa-sapa dengan Bang Adi, Bang Alif ini siapa tahu ada hotel di bawah yang mau naik. Hanya kangen aja diskusi langsung dengan Bang Alif. Apa? Bukan diskusi sih. Dulu itu diskusi, sekarang bukan diskusi namanya. Sekarang itu silaturahmi ya. Iya. Sama aja lah, tetap diskusi, cuman temanya beda. Oh, siap. Teman-teman yang di bawah mungkin bantu doakan untuk event kita di Api Sultra di bulan 6. Ada event kami di sini yang bertemakan Sultra bertauhid. Mohon didoakan semoga eventnya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Berlancar rabbal dengan alamin. jalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kebetulan narasumbernya Gurunda kita Bang Zuma dan juga Gurunda Kodondi. Oh iya, siap. Masya Allah, Ya. mantap. Kalau Kodoni nanti kalau Bang Kores nanti kita undang khusus untuk apa namanya event rock and roll nanti. Ini sulap. Aku mau ngasih lihat keahlian aku makan pedang. Bukan apa memberi makan 5.000 orang bukan ya? Oh enggak itu. Kalau beri makan 5.000 orang, DPR MPR bisa itu. Maksudnya yang mereka makan 5.000 orang itu bukan dari kitab sebelah tapi lebih ke bansos. Iya itu makanya. Banyak orang bisa mujizat kayak gitu sekarang. Ya, mungkin itu saja saudara-saudaraku, gurunda-gurundaku. Terima kasih banyak sudah dinaikkan. Selamat sahur untuk Gurunda Bang Zuma di Makassar dan juga yang di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kira-kira udah bisa cukup lah biar ada untuk tempat hotel ya. Aku izin turun juga lah gurunda-gurunda semua yang ada di atas ya. Ya, warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu ada yang naik dan mengisi. Ketika mendengar ada yang murtad, ya kita tentu banyak-banyak istighfar, minta dikuatkan iman kita, karena memang hidayah itu hak prerogatif Allah ya. Allah bisa menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah selamatkan atau beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Jadi setiap dari kita itu tidak ada jaminan untuk kita selama hidup mempertahankan iman. Kembali kepada diri kita, makanya Allah banyak perintahkan untuk berdoa. Jangan sampai kita ini tersesat gitu. Karena sekian banyak ujian yang dilalui membuat kita atau setiap manusia ada banyak ujian yang dilalui. Bisa jadi mereka bisa menggadaikan imannya. Nah, itu menunjukkan kelemahan iman. Makanya kita berdoa tetap dikuatkan iman, diteguhkan, dan menjadi seorang muslim sampai akhir hayat ya. Amin ya rabbal alamin. Aku pernah naik di komalnya itu Ustaz yang apa Pendi Aceh. Aku naik karena dia tulis di atas judulnya tuh ayo jangan takut murtad. Aku naik gitu loh, ditarik naik. Aku tanya, kamu murtadin ya? Ya, kenapa kok bisa murtad? Saya sudah 30 tahun di Islam, tapi saya tidak pernah tidak pernah ada kata keselamatan.
Jadi aku bilang gini, terus di Bible itu ada jaminan Yesus tentang kalau kalian menuhankan dia kau selamat. Tunjuk datanya. Oh, pada ribut satu komal. Tunjuk data kalau kau menuhankan Yesus kalian selamat. Tunjuk datanya. Ayo. Apa ujung-ujungnya aku di-kick. Katanya nggak ada keselamatan dalam Islam. Saya minta data di mana Yesus menjamin keselamatan dalam Kristen. Kepada Kristen. Iya. Tapi lucu kali ya, 30 tahun Muslim tidak menemukan keselamatan dalam Islam. Ya kemana aja? Masa nggak bisa baca Karena miskin katanya tadi kan, terjemahannya aja minimal. Ustaz. Kemiskinan yang tergoda dengan bujuk rayu Indomisasi. Astagfirullahaladzim zalik. Dia yang sukses ketiga. Iya sukses ketiga ya setelah siapa ya? Setelah Rudi Yohanes. Rudi Yohanes bukan Murtadin. Kedua berarti setelah Tepudin. Karena Tepudin pertama rumah, mobil dan kasur dan istri. Kalau si Effendi rumah dan motor. Oh gitu. Iya. Maksudnya dapat jatah itu? Iya. Oh iya. Wah, mobil juga tuh kata Kang Yonat. Oh mobil juga karena, mantep weh. Anda lapar? Anda banyak hutang? Apa? Kristen solusinya? Ya. Jalannya neraka jahanam kekal. Amit-amit. Ya Allah. Tidak kuat menahan ujian dan cobaan. Hah? Cuma menyembah orang doang, saya bisa kaya? Baiklah, gitu dia. Iya juga ya. Ini juga ayat yang lagi kita pelajari. Surah Al-An'am dari 42 sampai 44. Ngeri. Tidak tahan ujian, cobaan. Dia hatinya makin keras mengikuti langkah-langkah setan, menganggap perbuatannya baik. Ya sudah, falamma nasu madukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Malah dibukakan tuh seluruh pintu kesenangan, harta dan sebagainya, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, nah habis itu baru rasakan kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Istidraj dari Allah. Ya silakan saja itu jalan yang dipilih. Ngeri. Oh begitu. Hah? Saya belum lahir, dosa saya sudah ditebus. Menarik. Apa? Mobil. Hah? Ada yang mau jadi istri saya? Wah. Ya, mungkin ini Aikores kita geser dulu kali ya. Mungkin host di sana sudah sahur atau mau persiapan subuh apa gimana? Iya. Sepertinya nggak ada tamu lain juga. Ada yang live nggak sih kita? Aku baru naik ini, baru on TikTok. Mana Gurunda, Aisadli? Tidur apa hostnya? Sahur. Di sini baru pada ngebangunin sahur. Oh, masih sahur di akhir waktu. Bagus.
Ya aku lagi ada beberapa kegiatan, jadi beberapa materi itu harus dipersiapkan tiap malam. Kadang nggak diskusi dulu, terutama materi pagi ini halaman 42 sampai 44. Materi untuk apa itu, Ustaz? Oh, enggak, maksudnya di sini kan kalau habis subuh Oh, bareng bapak-bapak. Ya sambil nunggu hostnya monitor lah. Apa jadi bahasannya? ya udah Ustaz, kajian aja Ustaz. Mengenai Tuhan yang benar dan berhala. Iya, dari tadi udah dibahas. Yang berhala mah yang bisa digambar, yang ditunjukkan. Udah dibahas. Kalau di Islam jelas sudah ada panduannya. Dari beberapa ayat Al-Quran yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, maka dijelaskan bahwa mahmata sawarta bibalika itu segala sesuatu apapun yang tergambar di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah itu udah jelas. Mau dibikin seperti apapun kau menggambarkan, Allah tuh nggak kayak gitu. Itulah konsistennya bahwa kalau bahasa pelajaran ininya kan sifatnya itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu memang berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya gitu. Kalau mereka berlomba-lomba menggambarkan, nah itu bedanya. Cobalah, bahkan ada gambarnya kan, anak ada gambarnya, bapak ada gambarnya, nah ada itu kan. Padahal bapak itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia kan gitu. Setahu kan ada kan Haikores gambar anak bapak gitu kan? Ada. Gambar anak bapak. Anak dan bapak itu kan digambar kan? Oh iya, sama merpati juga. Nah itu yang membedakannya. Padahal melanggar juga tuh apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Di sini lagi pada ngebangunin sahur. Yang lucu tuh ini ya, ternyata Yesus tuh disalib telanjang ya. Emang. Ya, peristiwa aslinya kan memang begitu ya. Cuman kan gambarnya kan disensor. Makanya ada tuh di luar negeri ya, gereja tuh telanjang bulat dia. Karena dia begini ya, alirannya ini ya, pendeta Allen Parker. Dia mengatakan begini, Yesus waktu lahir dalam keadaan bugil, disalib pun dalam keadaan bugil, ngapung di surga pun dalam keadaan bugil. Lalu salahkah kami jika kami membuat gereja bugil? Karena kami mengikuti teladan Yesus. Astagfirullahaladzim. Jadi ada memang mereka semua bugil. Pendetanya bugil, jemaah. Aneh-aneh mereka. Nah, jadi kisah-kisah begini kan memang sebuah pemikiran, asumsi dari ro'yu mereka, pemikiran mereka tanpa mengedepankan pengajaran dari para nabinya. Jadi kita teringat juga kan kisah termasuk orang-orang zaman jahiliyah itu kan, makanya ketika syariat haji, umroh itu kan sebenarnya sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad, karena sudah diajarkan oleh Nabi Ismail ketika wa arina manasikana, dan tunjukkanlah manasik kami kepada keturunan-keturunannya gitu kan, diantaranya praktik ibadah haji termasuk tawaf itu sudah dibiasakan. Mereka mulai menggunakan asumsi, makanya zaman jahiliyah itu kan mereka tawaf itu kan dengan telanjang bugil itu. Nah itu kebiadaban cara mereka karena mengikuti zaman jahiliyah, karena mengikuti pemikiran mereka saja gitu. Tujuannya ya melepaskan diri dari segala perkara duniawi dan seterusnya gitu, membersihkan. Nah, seolah-olah benar, makanya dilarang. Islam nggak boleh gitu, tetap harus berpakaian karena aurat itu ya wajib ditutup. Nah jadi pemikiran-pemikiran seperti itu seolah-olah mereka berpikir benar, tapi pada prinsipnya sesat gitu. Ya sekarang di sebelah pun ada kan konsep yang tadi, tapi memang pernah lihat juga sih ada di tempat ibadahnya itu pastornya juga nggak pakai baju kayak gitu kan, yang lain pada kayak gitu. Ya ngeri kali memang. Itulah kenapa kita tuh harus ada kitab suci sebagai patokan.
Betul. Tona dia rubah jadi jubah. Bahasa original bahasa Inggrisnya itu masih di situ tertulis also the public bagian dalam. Betul-betul gambar tadi ya Bang Kores ya, yang kelihatan itunya. Iyalah. Diimani juga oleh pendeta Isra Soro. Aduh. Berarti fix Yudas yang disalib tuh. Tidak mungkin Allah menghinakan nabinya, rasulnya. Itu memang apa ya, kalau kita lihat mereka itu sebenarnya entahlah mengikuti pengajaran siapa sih, karena ketika Al-Quran menyampaikan ayatnya itu benar ya, bahwa mereka itu jadi para nabi itu kan tidak mengajarkan ini di surah Ali Imran itu kan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak wajar pula baginya para nabi itu menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan. Nah, tidak ada ajaran yang mengajarkan malaikat dan nabi itu dituhankan. Maka ketika ada yang mengikuti pengajaran seperti ini, pasti bukan pengajaran para nabi, karena nabi tidak mengajarkan nabi maupun malaikatnya dituhankan. Makanya ketika ada konsep nabi utusan Tuhan dituhankan, ada malaikat juga, kalau kita sebut malaikat Jibril yang disebut Roh Kudus dituhankan juga. Nah, ini kena juga ya. Ya, konsepnya bukan dari ajaran para nabi. Mereka itu ternyata ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Gitu kan? Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah menganut agama Islam? Tidak mungkinlah para nabi mengajarkan demikian. Mereka mengikuti ajaran orang-orang yang tersesat, berhala, togut. Berarti zaman Nabi Ibrahim Ismail masih ini ya, masih tauhid. Setelah beliau wafat, ke belakang tuh banyak yang menyimpang, kayak ajaran Musa kan. Setelah Musa tidak ada, banyak yang tersesat dan diutus Yesus. Gitu kali ya Ustadz. Jadi ada yang mengelilingi itu sampai telanjang. Iyalah. Apalagi kisahnya Nabi Musa ini kan umatnya itu yang super rewel sekali kan. Baru sedikit aja ketika Nabi Musa 40 hari menerima wahyu, udah ada pengikutnya yang menyembah, menjadikan anak sapi itu dijadikan Tuhan. Nah, makanya banyak yang dikisahkan tentang Bani Israel, banyak pelajaran di sana. Kalau dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Nabi Ismail itu kan tidak banyak dikisahkan, disebut masa fatrah. Nah, namun memang terjadi penyelewengan kesininya ya memang wajar terjadi, karena mulai menggunakan pemikiran sendiri. Ya, seperti contoh mereka itu menghadirkan berhala-berhala, bahkan mengkultuskan berlebihan sampai dituhankan juga orang-orang soleh kan gitu. Itu kan mulai ada, karena masa kekosongan kenabian itulah kenapa diutus para nabi. Awas kayak kebenet lagi nanti. Telanjang berkhotbah. Astagfirullahaladzim. Keben ya? Takutnya. Tadi kok pas aku buka TikTok kok live ini tidak apa gitulah, lupa saya tadi bacaannya. Iya, tadi Bang Handi soalnya Bang Handi minta dibukain data disalib bugil, ya udah aku kasih lah gitu kan. Terus gurunda minta itu ngapain telunjuknya, awasin. Ya udah aku awasin juga telunjuknya. Di report ya sama Tritung. Emang disalib aslinya ini bugil kok. Kalau pencarian ini bahasa Indonesia nggak keluar ya, nggak ada itu. Iya, makanya harus kita mainnya English gitu, karena di sana kan mereka udah mulai jujur dengan keimanan kami. Iya, Tuhan kami disalibnya bugil.
Iya, gitu-gitu. Kan ada gereja Iya. Kami nanti di surga mengawini Tuhan kami kok, mau apa lu? Gitu mereka. Loh, kok bisa gitu? Ini sih panggil aku anak ganteng, perasaan belum sembuh-sembuh. Tiap Komal bertanya pertanyaannya sama dari yang tadi malam nanya ke sini. Bisanya typing nggak mau bisa diskusi. Apa ini soal poligami? Poligami itu ya banyak lah, yang bukan Islam juga melakukan gitu kan. Itu Raja Thailand berapa wanita ngantri untuk menjadi istri berikutnya kan gitu. Ya enggak? Jawabannya gini Bang Kores, Yesus itu dari keturunan poligami. Yakub itu 4 istri, Ishak itu 4 istrinya Ishak. Iya, nah istri yang sayang mana tuh jatuhnya tuh kalau 4 kayak gitu si Yakub tuh. Yakub aja Islamnya belum ada, Iya, istrinya ngikutin syariat Islam. Yakub itu 4 istrinya, yang 2 itu babu tuh yang 2 ya. Yang 2 lagi kakak adik. Yang 2 kakak adik. Itu jahatnya lagi ya. Yakub ini jatuh cinta sama Rebeka. Ternyata yang dikasih tidur di sampingnya itu curangnya itu adeknya, kakaknya. Bilha. 4 anjir, sakti banget. Tahu tuh. Iya, itu jadi apa kalau tuh? kalian menyinggung poligami, ya Yesus itu keturunan poligami, brother. Maksudnya gini, Bunda Rahma, itu kan kalau di Alkitab kan kelihatannya akur-akur aja, nggak ada berantemnya kan gitu ya. Kita kan tapi nggak tahu tuh di rumah tangga aslinya gimana, ya nggak? Iya sih. Ya nggak? Siapa tahu itu istrinya aku berempat berantem tuh. Pembantu duanya, pembantu yang 2 itu. Budak. Ya budak. 2 budak loh. Jadi hati-hati kalian ngomong ya. Karena gini ya, kami itu beberapa kali udah tamat. Ini keturunan tapi bukan jadi aturan. Loh kalau bukan jadi aturan, kenapa bangsa Israel dari 4 istrinya Yakub ini gitu? Artinya apa? Nubuatan gitu. Nubuatan. Pak Denny aja 3 istrinya, dia bilang nggak ada larangan poligami. Pak Denny itu Kristen loh. Dia langsung terguncang ya, kejut-kejut. Oh iya ya, Yakub kan istrinya 4 ya, wah gitu. Iya. Dan si Yesusnya mereka ini kalau kita lihat nasabnya itu, silsilahnya datang dari istri keduanya Salomo, bukan istri pertama. Kalau dalam Islam itu semua itu dimuliakan. Nabi Lut tidak diceritain gitu. Aduh, kalau Bible ya Allah. Daripada pernikahan Kristen ya, akur-akur korupsi. Betul salah. Kalau saya nenek sini kuludai mukamu, betul salah. Naik sini kuludai mukamu kalau saya nenekmu. Nenek itu suka meludah. Naik sini kuludai mukamu. Itu salah. Panas dia dibilang Yesus itu keturunan poligami. Yesus kan berasal dari 12 suku Israel. Yakub poligami loh. Panas ya kalau Yesus poligami. Yang sampai yang gue bingung ini sang ini, kenapa dalam perjanjian baru itu tidak terlihat satupun wanita tuh jatuh cinta kepada Yesus gitu loh? Oh, kurang apa ya? Nggak diceritain. Kenapa? Ya? Kenapa Bang Kores, kenapa umur 13 tahun sampai 29 tahun nggak diceritain kisahnya? Bisa saja Yesus tuh pacaran, jatuh cinta kan, main pacar-pacaran gitu. Lama nggak diceritain? 30 tahun baru 29-30 tahun baru tiba-tiba muncul dibaptis. Bisa jadi dia berumah tangga bahagia, punya istri 2 kan atau 3, poligami. Nggak diceritain kenapa? Kenapa dihilangkan kisahnya? Ayo, kalian tahu kemana kisahnya itu? Kalau kita lihat Injil yang di Apokripa itu, narasinya itu ya Yesus punya istri. Kalau dikupas, kenapa kakinya diciumi oleh Maria Magdalena ketika dikurapi, diciumi kakinya sampai menangis. Itu pacara ini perkawinan kalau menurut konsep Yahudi. Cium kakinya.
Dan kenapa istri yang dikasihinya sandar di dadanya? Loh, bukannya Yohanes yang nyandar? Memang alasan mereka Yohanes. Mana mau Yohanes sandar? Karena yang dikasihi itu 13, yang 12 itu ya, dengan Maria Magdalena itu yang dikasihi. Nggak disebut 12 murid, tapi murid yang dikasihi ya Maria Magdalena itu. Ketika Yesus disalib, ada di situ Maria Magdalena, Maria bundanya Yesus, Maria siapa lagi, 3 Maria situ. Nah diperkenalkanlah Yesus ini mamanya kepada Maria kepada mamanya. Ibu, ini gimana cara memperkenalkannya ya? Ini murid saya itu gimana tuh, lupa aku datanya. Dia perkenalkan itu. Kemudian murid yang dikasihinya itu tinggal bersama ibunya Yesus. Tinggal bersama, kenapa kalau bukan menantu? Diperkenalkan itu mamanya ke Maria. Maria diperkenalkan ke dua-duanya, saling diperkenalkan. Nggak ada lagi Oten. Host, udah mau tutup. Siapa nih host? Abang Kores host? Ya Sadli dong. Oh, kayaknya lagi makan. Kun James itu untuk LBT.